Halo guys, welcome to my channel dalam segmen podcast Pelajar Semapo. Bersama saya, Desi Puspitasari sebagai host. Dalam podcast ini, kami akan membahas mengenai salah satu peran Indonesia dalam perdamaian dunia, yaitu gerakan non-blok. Di sini saya telah mengundang 3 bintang tamu spesial, yaitu Azhara Dinda, halo, Tifa Lutfiana, dan Amanda Afian. Oke, langsung saja kita mulai acara ini. Kakak, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Gimana dengan? Iya. Kalian baru ada kesibukan apa nih sekarang? Akhir-akhir ini kita Sibuk overthinking ya? iya overthinking. Selain itu apa kayak? Sibuk kerjain tugas sekolah. Oke, langsung aja ini. Kakak tahu nggak sih mengenai peran Indonesia dalam perdamaian dunia? Dari yang saya tahu sih, peran Indonesia dalam perdamaian dunia itu mengikuti berbagai konferensi yang berkaitan dengan hukum laut yang diselenggarakan oleh PBB. Setelah deklarasi ini, perjuangan selama 25 tahun, akhirnya hukum laut Indonesia diakui oleh dunia internasional pada tanggal 16 November 1994. Oke, terus bagaimana dengan misi Indonesia yang digunakan untuk menciptakan perdamaian dunia? Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional dan organisasi internasional yaitu PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Misi Garuda, KAA, Konferensi Asia Afrika, GNB, Gerakan Non-Blok, Deklarasi Juanda, ASEAN, OPKI, Organisasi Konferensi Islam, JIM, Jakarta Informal Meeting. Oke, di sini kita hanya akan membahas mengenai GNB kan? Oke, untuk GNB, kakak tahu nggak GNB itu apa? Gerakan non-blok merupakan gerakan negara-negara berkembang yang tidak memihak pada salah satu blok yang bersitegang pada masa Perang Dingin antara blok Barat dan blok Timur. Lantas, asal mula gerakan non-blok itu dari mana? Gerakan non-blok muncul di tengah-tengah persaingan dunia kekuatan besar dunia, yaitu blok Barat dan blok Timur, di mana blok Timur dipimpin Uni Soviet, sementara blok Barat dipimpin Amerika Serikat. Agar negara-negara berkembang tidak terkena pengaruh blok Barat maupun blok Timur, maka didirikan organisasi gerakan non-blok di konferensi tingkat tinggi Asia Afrika tahun 1955. Nah, kalau sebuah organisasi pasti ada maksud dan tujuan tertentu sebelum didirikannya organisasi tersebut. Jadi tujuan didirikannya gerakan non-blok itu apa saja? Tujuan didirikannya gerakan non-blok itu ada 3, yaitu yang pertama mengembangkan rasa solidaritas di antara negara anggota. Terus yang kedua, turut serta meredakan ketegangan dunia akibat perebutan pengaruh Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam Perang Dingin. Yang ketiga, membendung pengaruh negatif dari blok Barat maupun blok Timur ke negara-negara anggota gerakan non-blok. Tolong jelasin dong, kenapa organisasi gerakan non-blok masih tetap berjalan? Meskipun persaingan antara blok Barat dan blok Timur telah berakhir, organisasi gerakan non-blok tetap berjalan disebabkan GNB lahir dari keinginan dan semangat mencegah perang dan memperkukuh perdamaian dunia. Apa sih peran Indonesia dalam gerakan non-blok itu? Peran serta Indonesia dalam gerakan non-blok ada 4, yaitu sebagai salah satu negara pemerkasaan dan sebagai salah satu negara pengundang pada konferensi tingkat tinggi GNB yang pertama. Yang ketiga ada ketua GNB pada tahun 1992 sampai 1995.
keempat, turut memecah masalah-masalah dunia berdasarkan perdamaian dunia, memperjuangkan HAM dan tata ekonomi dunia yang berdasarkan pada asas keadilan. Lantas apa yang membuat GNB mengembangkan kebijakannya agar keberadaannya tetap relevan? Munculnya tantangan-tantangan global baru sejak awal abad ke-21 juga memaksa GNB untuk mengembangkan kebijakannya agar keberadaannya tetap relevan. Isu-isu baru juga menjadi perhatian GNB seperti terorisme, konflik intranegara, terus berlanjutnya pengembangan senjata baru, teknologi informasi dan komunikasi, serta pencapaian pembagian berkelanjutan. Baik, apa benar GNB menempati posisi khusus dalam politik luar negeri Indonesia? Mengapa? Tolong jelaskan dong. GNB menempati posisi khusus dalam politik luar negeri Indonesia karena Indonesia sejak awal memiliki peran sentral dalam pembentukannya. Selain itu, prinsip dan tujuan GNB merupakan refleksi dari perjuangan dan tujuan nasional Indonesia sebagaimana tertuang dalam UUD 1945. Khususnya semangat kemerdekaan dan anti penjajahan. Dalam perkembangannya, GNB menjadi salah satu forum Indonesia untuk terus menyuarakan semangat multilateralisme dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip hukum internasional. Mengapa Indonesia menjadi gerakan non-blok? Alasan Indonesia bergabung dengan gerakan non-blok yaitu karena Presiden Soekarno menolak tugas pengaruh kedua negara, Amerika Serikat dan Uni Soviet, yang hendak menjadikan negara-negara dunia ketiga menjadi sasaran kepentingan mereka. Ada tidak sih dampak didirikannya GNB bagi dunia? Tentu saja ada. Dampak didirikannya GNB adalah dapat mewujudkan eratnya hubungan kerjasama antara negara satu dengan negara yang lain. GNB juga berupaya untuk melestarikan lingkungan hidup, yaitu mengurangi pencemaran terhadap air, udara, dan tanah, dan perusakan hutan, sehingga meningkatkan kesejahteraan negara berkembang. Apa saja yang menjadi ciri-ciri dari gerakan non-blok? Yang menjadi ciri-ciri dari gerakan non-blok: 1. Tidak memihak salah satu dalam persaingan antara blok barat dan blok timur. 2. Organisasi non-blok berpihak terhadap perjuangan anti kolonialisme. 3. Organisasi ini juga menolak ikut serta dari berbagai bentuk aliansi militer. Oke, seperti yang sudah disampaikan tadi, GNB ialah organisasi yang mendukung hak untuk bisa menentukan nasib sendiri, kedaulatan, kemerdekaan nasional, dan juga integritas nasional dan negara-negara anggota. Yang mana organisasi ini memberi kebebasan kepada negara-negara anggotanya untuk mendapatkan kebebasan. Dan juga sudah banyak peran Indonesia dalam GNB dan juga sebaliknya. Itu dia isi podcast tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan podcast ini. Apabila ada kesalahan, mohon untuk dibenarkan di kolom komentar. Sekian dari kami, terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa.